Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan untuk orang-orang yang telah atau tengah melaksanakan ihram. Orang yang tengah melaksanakan ihram itu namanya muhrim. Artinya ketika seseorang tengah ihram, baik itu ihramul hajj atau ihramul umrah, haram melakukan hal-hal berikut ini. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah dikatakan keharaman ihram ataupun haji jumlahnya ada 9. Yang pertama adalah satrur ra'si bikulli ma yu'addu satiran fil 'adah. Ini khusus untuk laki-laki, yaitu menutup kepala dengan setiap hal yang dianggap sebagai penutup. Misal dalam konteks yang sederhana peci atau memang topi begitu. Artinya kalau secara normal itu tidak dikatakan sebagai penutup, maka tidak diharamkan. Contoh, masuk ke dalam rumah yang sempit misal, meskipun kepalanya ketutup tetapi itu bukan penutup kepala. Jadi singkat kata, yang diharamkan ini adalah sesuatu yang dianggap penutup, baik itu peci, topi, atau mungkin berkerodong ya, pakai beda dan sebagainya. Ini terkhusus untuk laki-laki. Kemudian yang kedua juga khusus untuk laki-laki, yaitu lubsul muhit. Apa itu lubsul muhit? Ayyakuna muhitan bil badan au bi udwin minal a'dha. Sesuatu yang melingkar, sesuatu yang menutup secara sempurna, baik itu kepada badan atau kepada anggota tubuh, baik itu makhiton, berjahit, amla, ataupun tidak berjahit. Nah, dikatakan di sini dalam kitab Taqriratus Sadidah, fala yajuzu aqdu tarafi ridaihi bi tarafil akhar. Tidak boleh mengikat sisi satu tepi dari satu ridak diikatkan dengan ridak yang lain, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu min lubsil muhit. Bahkan dikatakan wa kadzalika sa'ah. Bahkan dikatakan tidak boleh juga memakai jam li'ihatatiha bisa'id, karena itu menutup memutar di tangan gitu ya, lengan. Wa amman na'lu, adapun sandal bagaimana? Fayajuzu, boleh, bisyarti adami satri aqibirijlih, dengan catatan sandal itu atau mungkin slop gitu ya, tidak menutup mata kaki, wa ru'usi aswabiha, dan tidak menutup bagian depan dari jari-jarinya. Ya paling aman pakai sandal jepit. Wa kadzalikal khatam, begitu juga cincin, fayajuz, enggak apa-apa. Li'annahu lam yasbut anin nabi annahu naza'a khatimah, karena tidak ada riwayat Nabi melepas cincinnya. Artinya memakai cincin juga diperbolehkan. Oke, yang ketiga satrul wajhi wa lubsul kufazain lil mar'ah. Nah, yang ketiga ini khusus untuk perempuan. Tidak boleh, tapi hanya khusus untuk perempuan, yaitu apa? Menutup wajah, cadar, ataupun walubsul kufazain, memakai kedua kaos tangan, sarung tangan ya. Orang yang masak itu biasanya memakai kedua sarung tangan. Artinya apa? Wajah dan kedua telapak tangannya wajib dibuka untuk perempuan. Oke. Kemudian yang keempat, jadi yang 1, 2 tadi khusus untuk laki-laki, yang ketiga tadi khusus perempuan, yang keempat ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan, yaitu apa? Izalatu sya'ri wa dhufri, yaitu menghilangkan rambut ataupun kuku. Artinya apa? Sya'ri ra'si wa jami'il badan, semua rambut yang ada di badan, mulai rambut kepala, kumis, jenggot sampai ke bawah, semuanya tidak boleh dihilangkan sama sekali ketika orang tadi itu sedang melaksanakan ihram, illa liddarurah, kecuali karena memang darurat. Fala hurmata wala fidyata. Misal ka'an qala asy'ran nabitan fi dakhilil ain aw ghattaha aw qala adhufran in kasara wa ta'adza bihi wa in kharaja bi ikhrajihi ghairahu liddarurah. Jadi misal Anda ucek-ucek ya, misal matanya gatel, akhirnya dibersihkan begini, ternyata ada rambut mata yang jatuh, maka tidak apa-apa karena memang sulit dihindari. Atau memang tengah-tengah
melaksanakan ihram, kemudian kukunya ada yang sobek, ada yang patah, sehingga terganggu dengan itu, maka boleh dihilangkan karena lid-darurah. Karena prinsipnya ad-daruratu tubihul mahdhurah. Sesuatu yang darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang, seperti itu. Oke, yang kelima, at-tibu, memakai wewangian. Ini juga berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Apa itu? Bikulli ma yu'addu tiban fil ada. Menggunakan sesuatu yang memang ditujukan untuk wewangian. Artinya apa? Fayuq sadurihuhu. Memang digunakan untuk wewangian, minyak wangi, parfum, deodoran, begitu. Itu memang dituju untuk wewangian. Artinya apa? Bi khilafi ma la yuqsadurihuhu. Kecuali kalau memang wangi tapi memang tidak diincar wanginya. Misal lid tadawi, obat. Ternyata ada obat yang baunya agak wangi, misal awil islah, awil akal, atau makanan tuh misal apa? Permen, sehingga agak wangi baunya misal. Maka tidak ada masalah. Wa in kanat raihatuhu thayyibatan fala yahrum. Meskipun baunya wangi, kalau memang tujuannya adalah untuk makanan atau untuk tadi obat, ya, maka tidak diharamkan. Oke. Kemudian fayahrumu bi ayyin min aujuhil isti'mal. Tidak boleh digunakan dengan cara apapun. Naam. Yang keenam yaitu al-jima' wa muqaddimatuhu. Keharaman bagi seorang yang umroh atau haji ketika dia masih ihram, haram untuk melaksanakan jima', bersetubuh, ataupun segala macam muqaddimahnya. Maka ketika seseorang melaksanakan jima', maka fayufsidul hajj wal umroh. Jima' ini mengakibatkan umroh atau hajinya menjadi batal, seperti itu. Dengan catatan memang dilakukan secara sengaja, kemudian dia tahu bahwa itu nggak boleh, mukhtaron, dia memang suka hati, suka rela. Yang keempat, qabla tahallulil awal fil hajj, sebelum tahallul awal dalam haji, nanti kita bahas, au qablal faraghi fil umrah, ataupun sebelum selesai melaksanakan umrah. Nah, kemudian keharaman yang ketujuh yaitu dahnu sya'ri ra'si wal lihyah, meminyaki rambut ataupun jenggot. Artinya wa amma dahnu baqiyatil badan fala yahrum. Misal orang yang nggak kuat dengan panasnya cuaca di Arab, misal kadang-kadang pecah-pecah tuh bibirnya, akhirnya diminyaki. Kalau tidak di rambut, tidak di jenggot, nggak ada masalah untuk menjadikan pelembab seperti itu, selama tidak wangi tentunya. Oke, yang kedelapan, qatlus shayd, membunuh binatang buruan. Binatang buruan yang dimaksud di sini adalah syurutus syaydil muharram, salah satu binatang yang haram dibunuh itu kalau memenuhi 3 kriteria. Artinya apa? Kalau 3 kriteria ini ada, maka haram dibunuh. Apa yang pertama? An yakuna bariyan, yaitu apa? Binatang darat. Maka kharaja bihi al-bahriyu. Kalau binatang yang di laut, ikan, kepiting dan sebagainya, maka nggak apa-apa. Yang kedua, an yakuna ma'kulan. Yang tidak boleh dibunuh adalah binatang yang memang makul. Maka apa? Kharaja bihi ghairul makul. Misal membunuh cicak, membunuh nyamuk, membunuh lalat, boleh enggak? Boleh. Karena meskipun hidup di darat tetapi tidak boleh dimakan. Oke, yang ketiga, an yakuna wahsyiyan, ai alladzi la ya'lafuhun nasu. Binatang yang haram dibunuh adalah binatang yang wahsyi, binatang yang liar, yang tidak dimasukkan ke kandang atau tidak dikasih makan secara rutin oleh pemiliknya. Kharaja bihi al-ahliyu. Maka kalau binatang yang rumahan, binatang peliharaan, pet ya, maka tidak apa-apa. Anda punya burung dara, Anda punya sapi, Anda punya kerbau yang kemudian ada di Mekah, tetapi memang hewan itu dipelihara ahli, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah yang wahsyi, yang berkeliaran. Nah, termasuk mohon maaf burung dara yang ada di halaman Masjidil Haram misal, itu memenuhi 3 kriteria karena dia adalah bari, binatang darat. Yang kedua makul, bisa dimakan.
Yang ketiga, memang tidak dikelola, tidak dirawat oleh pemiliknya, maka itu yang tidak boleh dibunuh. Adapun yang tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka tidak haram dibunuh, seperti itu. Oke, kemudian yang ke-9, qat'u nabatil haram ar-ratab, mencabut, menghilangkan tumbuhan haram yang masih basah, kasyajar, seperti tumbuh-tumbuhan, wal hasis atau rerumputan yang masih basah keduanya. Wa yustasna min dzalika al-idkhir, maka kalau tumbuhan idkhir nggak apa-apa. Bahkan dikatakan idkhir itu nabatu tibir raihah, tumbuhan yang wewangian, yang mengandung wewangian, baunya wangi. Fayahillu qal'uhu wa qat'uhu, dikatakan di sini halal dicabut ataupun dipotong menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Naam. Kemudian alaful bahaim wasiwak wazuru, termasuk yang diperbolehkan juga adalah mencabut rerumputan untuk makan ternak ataupun untuk siwak ataupun untuk tumbuh-tumbuhan yang tujuannya adalah lil akli wadawa, untuk dimakan atau digunakan sebagai obat, wa kullu ma lahu hajah. Begitu juga setiap yang memang dibutuhkan. Anda lagi di tanah haram, tiba-tiba binatang ternak Anda kelaparan sehingga dicabut tuh rumputnya tanah haram, gak ada masalah karena memang ada hajat di situ. Yang tidak boleh adalah kalau memang tidak ada tujuan apapun. Wa amal hashish al-yabis, adapun rumput yang sudah kering, maka fayahrumu qal'uhu duna qat'ihi, mencabutnya tidak boleh, tetapi dirapikan, dipotong, tidak ada masalah. Begitu. Itu keharaman yang terakhir. Nah, semoga kita bisa menjauhi 9 keharaman ini sehingga haji kita, umroh kita menjadi haji dan umroh yang sempurna. Amin ya rabbal alamin.